Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah bersama Nik yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ba'da subuh hari Ahad ini tanggal 19 Juli kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan di pagi hari ini maupun hari-hari yang akan datang mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan kesempatan di dunia ini hanya sekali. Ketika kita memanfaatkan kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu kita yang Allah berikan, maka itulah yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengetahui bagaimana suatu hari nanti akan kembali kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beriman itu, mereka yakin akan bertemu dengan Rabb mereka. Dan mereka yakin akan kembali kepada Rabb mereka. Maknanya memang kita harus mempersiapkan amal solih, amal ibadah kita semaksimal mungkin ketika kita diberikan kesempatan kehidupan di dunia ini. Tadi kita mendengarkan ayat Al-Quran yang tadi Ustaz Asep sudah menjelaskan sebagiannya, tentang bagaimana jin itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, rakaat kedua yang kita bacakan tadi, itu jin, tipe yang pertama. Jadi jin itu ada yang suka pengajian, ada juga yang diam saja, tidak suka berdakwah. Suratnya ada dua-duanya. Yang tadi yang saya bacakan, surat jin yang kelompok jin yang suka berdakwah, yang suka ikut pengajian. Kata Allah, falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Ketika mendengarkan Quran, kelompok jin ini yang satu suka memanggil teman-temannya, kita dengar pengajian, kita dengarkan Quran, maka duduklah. Kata ketua jinnya itu, falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wa illa qaumim mundzirin. Dan aku akan memberikan kepada kaum-kaum kita yang lain peringatan. Baru dikasih peringatannya Pak. Ayat berikutnya, qalu ya qaumana, manggil. Nah nih. Ya. Qalu ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya aku, kata jin yang satu lagi ini, mendengar kitab yang sangat hebat, yang sangat bagus, yang sangat mantap, yang diturunkan kitab itu setelah Musa. Setelah Nabi Musa. Nabi Musa, kitabnya apa Pak? Taurat. Diturunkan setelah Musa, min ba'di Musa. Nah, yaitu Taurat. Yaitu apa? Kitabun unzila min ba'di Musa. Musaddiqal lima baina yadahi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ini masih perkataan jin yang suka tadi, yang mengajak kaumnya. Mungkin kalau kita di masyarakat DKM lah, diumumkan pengajian, diumumkan ada kajian-kajian Islami. Kemudian kata jin, kata kaum yang
mendengarkan Quran tadi, kitaban unzila min ba'di musaddiqal, yang membenarkan, musaddiqal baina yaday yahdi, yang membenarkan dulu kitab-kitab terdahulu, yang itu Al-Quran. Kemudian yahdi ilal haqqi, kata jin ini, dan kitab itu menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim. Nah, yang tadi kita baca halaman kedua, rakaat kedua, dan kata jin ini, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Barulah beliau, jin ketua jinnya ini, memanggil yang lainnya. Qalu ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, ajibu. Nah, ini maknanya jawablah. Ajibu da'i Allah, jawablah da'i, panggilan dari Allah. Da'i Allah. Wa aminu bihi yaghfir lakum dzunubakum wa yujirkum min adzabin alim. Kalau kalian beriman, kata jin lagi, kalian akan wa aminu bihi yaghfir, diampuni dosa-dosa kalian. Jadi memang kelompok jin itu Pak seperti kita. Disuruh ibadah, tadi disampaikan, dan juga dihapuskan dosa-dosanya kalau beriman kepada Allah. Nah, gitu. Bukan manusia saja. Yaghfir lakum dzunubak wa yujirkum min adzabin alim. Nah, ini. Wahai jin, para jin, kata ketua jin tadi, kata dai yang bagian jin tadi, dan kalian akan dijauhkan dari azab yang sangat pedih. Nah, itu jin. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunih. Kemudian dilangsungkan lagi sama tadi yang penyeru jin tadi. Barang siapa yang tidak menjawab panggilan dari Allah, maka bagi mereka jauh dari Allah dan bagi mereka kesesatan yang nyata. Nah, ini Bapak Ibu, jin saja seperti itu. Ya, seharusnya kita lebih lagi dalam beriman kepada Allah. Itu Allah menceritakan kelompok jin yang dimana jin tersebut beriman kepada Allah, berdakwah dan bergerak. Ada kelompok jin yang hanya diam saja. Siapa mereka? Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, kelompok jin ini ketika mendengarkan Quran, mereka hanya berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sudah aja. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat menakjubkan. Udah, mereka enggak bergerak. Bergerak untuk beramal, bergerak untuk berdakwah, biasa-biasa saja. Ya mungkin kalau bahasanya, ya memang Islam itu bagus. Memang Islam itu, Al-Quran itu luar biasa, tapi tidak mau mempelajarinya, nggak mau mengkajinya, tidak mau untuk senantiasa mencari ilmu dari Al-Quran tersebut. Nah, inilah golongan. Manusia juga seperti itu. Ada golongan yang sungguh-sungguh mencari ilmu agar terjauhkan, beriman dan terjauhkan dari azab yang pedih. Ada yang biasa-biasa saja. Allah sudah menggambarkannya dalam Quran. Jangankan manusia, jin saja sudah digambarkan oleh Allah, tipenya seperti itu juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, judul kita di tema kita di pagi hari ini, di ibadah subuh ini, sambungan dari bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu Al-Khauf, dan bulan yang ini Ar-Roja. Lawan dari Al-Khauf, takut, adalah harap. Seorang hamba Allah tidak hanya takut saja kepada Allah, takut diazab, takut mendapatkan iqab dari Allah, azab dari Allah, takut mendapatkan sesuatu yang Allah azab seseorang tersebut, tetapi harus ada roja. Jadi tengah-tengah. Ada khaufnya, takutnya, ada harapnya kepada Allah. Dan kata-kata roja ini, beberapa ayat Al-Quran diiringi dengan kata toma. Toma itu berharap juga kepada Allah. Kata Allah di dalam surat As-Sajadah,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna. Bapak Ibu, kata Allah, mereka lambung mereka jauh dari tempat tidur, menandakan sholat tahajudnya, sholat malamnya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah khaufa wa tama'a, takut dan harap. Maknanya pagi hari ini kita akan mengkaji takut dan yang sudah kita kaji bulan yang lalu. Sekarang roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendahuluannya berikutnya. Ar-roja, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah harapan yang utuh kepada Allah. Harapan hanya kepada Allah. Tidak dicampur sedikit pun dengan harapan kepada manusia. Jadi tauhid kita bagaimana berharap sesungguhnya semaksimal mungkin hanya kepada Allah. Berdoa misalnya, ya Allah, hamba takut azab-Mu, hamba takut azab dari-Mu, dan hamba berharap ya Allah ampunan dari-Mu. Nah, itu harus diseimbangkan Bapak Ibu. Tidak hanya takut, akhirnya kita tidak mau melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Ataupun semangat tetapi tidak ada harapan. Begitu sebaliknya, orang yang berharap tapi tidak takut tidak sempurna. Nah, dua ini digabungkan. Bagaimana mereka takut sesungguhnya kepada Allah dan harap mendapatkan ampunan dari Allah dengan segala apapun yang dilakukannya di dunia ini, maka harap itulah yang harus diseimbangkan oleh mereka. Nanti ada ayatnya, kita tadaburi. Jadi ar-roja ini Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, adalah ibadah hati. Ingat, itu garis bawahi. Jadi ar-roja itu adalah ibadah hati. Sama dengan sabar, sama dengan ikhlas. Ada juga kalau disebut dengan penyakit hati. Hasad, iri, dengki, itu adalah penyakit hati. Tapi ada ibadah hati. Ikhlas, sabar, tawakal. Kemudian salah satunya ar-roja, khauf. Saya tidak tahu Bapak Ibu tingkat kekhaufannya, ketakutannya kepada Allah seperti apa. Hanya Allah yang tahu, itu ibadah hati. Saya tidak tahu harapan yang sangat luar biasa Bapak Ibu kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Itu namanya ibadah hati, yang dimana hati itu adalah tempatnya ya di dalam diri kita yang bainana antara kita wa bainallah, dan antara Allah yang tahu bagaimana hati kita, bagaimana yang kita rasakan, itu hanya Allah. Jadi memang ini ibadah hati semua. Sehingga kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk senantiasa menjaga ini semua. Maka ibadah hati itu sangat penting. Hati-hati, makanya orang yang menguatkan ibadah hatinya pasti sangat banyak berzikir kepada Allah. Zikir ada 3. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan anggota tubuh. Dan menggerakkan semua itu adalah hati kita. Makanya puncaknya adalah di hati. Orang yang berzikir karena hatinya menggerakkan zikir dengan lisannya. Orang yang ruku, sujud, itu kan ibadah anggota tubuh kita. Jawarih, berarti hati juga yang menggerakkan. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kita berharap sesungguhnya semaksimal mungkin untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Roja berarti harapan seorang hamba kepada rahmat. Nah, ini pertama kepada rahmat. Ya Allah, inni as'aluka rahmatak. Ya Allah, hamba meminta rahmat-Mu. Apa Bu rahmat itu? Kasih sayang Allah yang menjadi tiket utama masuk surganya seseorang. Ada seorang yang sudah beribadah 80 tahunan. Ya Allah, hamba ingin masuk surga-Mu dengan ibadahku yang aku lakukan selama 80 tahun ini. La, tidak. Kamu bukan masuk surgaku dengan amalanmu, tetapi masuk surgaku dengan rahmatku. Begitulah yang harus kita minta, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ampunan. Kita berharap ampunan dari Allah.
Ampunan dari Allah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan ampunan yang semaksimal mungkin? Caranya gimana Ustadz? Saya sebutkan satu saja Pak. Tapi ada 10 sebenarnya. 10. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. 10. Siapa yang 10 tersebut? Allah berikan, siapkan. Bahkan Allah siapkan untuk yang 10 tipe manusia ini ampunan. Siapa Pak, Bu? Yang tidak berharap ampunan Allah? Kita semua berharap sangat ampunan Allah. Dan sudah disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab juz 22 bahwa yang kami berikan ampunan 10 ini. Tapi saya hanya menyebutnya di akhir saja. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami persiapkan bagi mereka ampunan dan kami persiapkan bagi mereka pahala yang besar. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, kita sangat butuh ampunan dari Allah. Kita sangat butuh pahala dari Allah. Bahkan pahala yang besar. Siapa mereka? Yang banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah tadi saya bilang, ada dengan lisan, ada dengan hati, ada dengan anggota tubuh kita. Bapak dan Ibu dari rumah ke sini kan pakai kaki. Ya, menjalankan kaki kita. Itu dengan anggota tubuh kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah persiapkan ampunan. Nah, semoga di pagi hari ini kita banyak mengingat Allah, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, bacaan Al-Quran kita dapat mengantarkan ampunan Allah kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan ampunan. Kemudian harapan karunia dari Allah. Apa karunia dari Allah Bapak Ibu? Kalau kita menyebut bahasa Arabnya fadl. Min fadlillah. Nah, itu fadlil itu adalah karunia. Karunia dari Allah. Apa itu? Tidak semua orang dari rumah ke masjid sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang setelah sholat subuh berjamaah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kajian-kajian keislaman. Tidak semua orang. Itu semuanya rahmat dari Allah. Itu semuanya karunia dari Allah. Dan karunia dari Allah Bapak Ibu, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk taat kepada Allah, itu karunia. Kita diberikan ruku dan sujud, masih diberikan untuk taat kepada Allah, itu karunia dari Allah. Jadi fadlullah, karunia dari Allah itu begitu banyak dalam konteks ketaatan, gitu. Jadi contoh gini Bapak, dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, apabila kalian telah melaksanakan salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebarlah di muka bumi. Kemudian wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Dan karunia dari Allah, kita semakin mengenal Allah dan semakin taat kepada Allah. Kita semakin mengenal kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Itulah karunia dari Allah. Kita semakin mengenal Allah dan ingin semakin banyak mendapatkan ilmu dari Allah untuk kita taat, untuk kita amalkan
semakin taat kita kepada Allah. Itu karunia dari Allah. Nah ini yang kedua, karunia dari Allah. Yang ketiga Pak, roja menjadi penyimbang dari rasa takut kepada Allah dan khauf. Atau khauf, jadi penyimbang roja itu. Tidak hanya takut, orang takut saja mungkin akhirnya ya bisa jadi putus asa. Tetapi ketika mereka berharap kepada Allah, maka mereka itulah yang menyeimbangkan rasa takut dan harapnya kepada Allah. Dan harap itu mereka lakukan senantiasa. Kita pergi ke masjid Pak, itu harap, minta ampunan kepada Allah. Kita baca Quran, minta ampunan kepada Allah. Karena setiap kebaikan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Makna roja. Nih Pak. Ar-roja berasal dari kata bahasa roja yang berarti berharap, menantikan sesuatu dengan penuh keyakinan. Itu harap, itu seperti itu. Dan istilahnya adalah harapan seseorang hanya kepada Allah. Ya, pertama, agar ibadahnya diterima. Itu penting sekali. Saya biasa-biasa sajalah. Salat saya, subuh saya, isya, maghrib, terserah Allah, itu bisa jadi. Tetapi kita harus punya dalam hati amal ibadah kita, amalan hati kita, ya Allah, hamba berharap kepadamu diterima amal ibadah. Mendapatkan pahala darimu. Nah itu roja. Dosa-dosa diampuni, itu juga roja. Diberi rahmat, roja juga. Diberi keselamatan dunia dan akhirat, roja juga. Berharap kepada Allah. Di mana roja ini lawan dari putus asa. Dan di mana roja juga akan menumbuhkan optimisme, semangat dalam beribadah. Itu roja. Jadi roja Pak, kalau kemarin takut bulan yang lalu kita sudah kaji, itu adalah merasakan takut kepada azab Allah, takut dengan siksa Allah. Nah ini adalah harapan mendapatkan ampunan dari Allah, semangat untuk mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu tentang makna roja. Nah Rasulullah SAW bersabda, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kata Allah, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nih, anni inda dhanni abdi. Aku kata Allah tergantung prasangka hambaku. Bapak prasangkanya husnul khotimah, husnul khotimah. Amin. Semoga kita diberikan husnul khotimah oleh Allah. Dan dengan doa tadi. Bapak prasangkanya wafat dalam keadaan baca Quran tuh wafatnya. Meninggalnya seperti itu. Apa yang kita inginkan, kita membuat afirmasi dalam pikiran kita. Harap kepada Allah, afirmasi itu kan harapan. Ya. Berbaik sangka kepada Allah, karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Bahkan hatta sampai meninggal kita, Allah yang mengatur akhir hayat hidup kita. Berprasangkalah sebaik-baiknya kepada Allah, maka persangka itu akan menjadi milik kalian. Gitu. Anni inna dhanni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Itu prasangka kita terus baik, Pak, Bu. Untuk apa? Agar menjadi pikiran kita. Agar menjadi suatu pikiran kenyataan kita. Kan kalau ucapan itulah ada doa. Apalagi pikiran. Ucapan saja kadang-kadang salah juga jadi doa. Tapi kepikiran ketika menjadi penguat kita untuk hubungan dengan Allah, itu akan menjadi doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu pentingnya kita berharap kepada Allah, berbuat berbaik prasangka kepada Allah, yang harus menjadi semangat kita dalam beribadah. Nah itu Rasulullah SAW. Urgensi roja. Nah roja ini penting Pak. Apa pentingnya roja dalam kehidupan kita? Pertama, motivasi terbaik. Sehingga mendorong seseorang dalam semangat beribadah. Kan gini contoh, dari rumah ke masjid, satu langkah mendapatkan dua keutamaan. Satu langkah, khutbah, mendapatkan dua keutamaan. Apa keutamaan pertama? Diampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak ke masjid itu diampuni dosa-dosa tuh. Yang kedua, keutamaan yang kedua, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut keutamaan dalam kebaikan. Satu langkahnya juga luar biasa Pak, dapat dua kebaikannya. Bukan satu langkah bukan. Satu langkah dua kebaikan, ampunan Allah dan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Kemudian penyeimbang khauf. Jika khauf hati kita bisa tertekan. Ya, jika hanya roja, hati bisa kita lengah, berharap tapi tidak beramal sebagainya. Nah, maka diimbangkan antara roja dan khauf, rauf dan roja. Penghibur jiwa, Pak. Penghibur jiwa ini penting. Seorang muslim merasakan suatu kenikmatan, ya, dalam beribadah untuk harapan ampunan dari Allah, harapan derajat yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena seorang mukmin yakin akan mampu mengubah keadaan buruk menjadi baik, itu orang mukmin, itu roja namanya. Sehingga mereka punya motivasi dalam ketaatan. Kita kan motivasi kita ke sini ke masjid untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, itu yang disebut dengan roja. Untuk selamat dunia dan akhirat, ya itu roja. Bapak dan ibu ke masjid kan itu roja tuh. Datang supaya husnul khotimah nanti kita rajin sholat berjamaah di masjid. Supaya husnul khotimah nanti kita selamat dunia dan akhirat, terjauhkan dari azab kubur, kita rajin ke masjid, rajin baca Quran. Itu roja. Ya, jadi kita ada harapan dalam hati kita itu seperti itu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah berikutnya dalil tentang sabar dan harapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Siapa mereka? Orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami sesungguhnya kembali kepada Allah. Nah, disinilah jelas bahwa mereka yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, bahkan tanpa hisab. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah, berharap kembali kepada dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak lain kita ingin mendapatkan karunia husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan roja ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, yakin bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa. Kan doa itu roja. Aslinya roja itu adalah doa. Dan doa itu senjata. Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasul. Ad-doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kan kita berharap tuh angkat tangan. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah bimbing kami. Ya Allah jadikan kami hamba bertakwa. Ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat. Dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah yang biasa kita lakukan. Ya Allah sayangi istri kami. Sayangi anak-anak kami. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana. Itu doa semua adalah roja. Bagaimana kita berharap sesungguhnya hanya kepada Allah. Makanya Allah sangat mencintai hambanya yang suka berdoa. Bahkan disebut oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Agar kamu dikabulkan doa-doanya maka doalah, kata Allah. Aku sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Menandakan itu adalah harapan kepada Allah, kabar gembira dari Allah, agar kita banyak berharap hanya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Gitu Pak, Bu ya. Nah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Karena di sana ada roja, harapan. Kita banyak berdoa, Pak, Bu. Karena memang doa ini penting sekali. Apalagi doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan, dijauhkan dari api neraka. Kalau sudah doa kayak gini Pak, Bu, jangan apa? Sudah berharap kepada Allah tuh. Setiap hari kita baca. Ya. Jangan takut api neraka, tapi berharap memang dijauhkan dari api neraka. Nah, ini roja. Gitu ya.
Yakinlah kita tidak dimasukkan oleh Allah ke api neraka. Karena apa? Karena kita yakin dengan doa kita setiap hari kita bacakan. Itu roja. Roja berharap terus ampunan dari Allah. Itu roja. Saya takut, tapi takut Ustadz, takut azab kubur. Sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Hafalkan surat Al-Muluk, terjauhkan dari azab kubur. Itu roja. Menghafallah surat Al-Muluk agar terjauhkan dari azab kubur. Itu roja. Nanti tidak, agar saya takut Ustadz masuk api neraka. Kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari kita baca, yakinlah dikabulkan oleh Allah, kita terjauhkan dari api neraka. Yakin Pak? Saya yakin, kita yakin dengan doa itu Allah menjauhkan kita dari api neraka. Ini prasangka seorang hamba kepada Allah. Yakin Allah menjauhkan saya dengan doa saya. Dengan saya menjauhi maksiat, dengan saya berdoa kepada Allah. Nah, hamba yang berharap kepada Allah akan terdorong memperbanyak doa. Tadi, zikir yang sudah saya jelaskan. Ya, zikir Pak, Bu. Amal soleh. Munajat kepada Allah. Jadi, kenapa orang banyak jadi semangat membaca Quran, semangat ke masjid 5 waktu, semangat beramal, semangat berzikir, karena tadi berharap roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang harus kita lakukan senantiasa untuk itu. Yang berikutnya, keutamaan roja. Ar-roja menyelamatkan seorang hamba dari keputusasaan. Biasa kan banyak putus asa, ataupun bahasanya sekarang ya tidak berharap dengan kehidupan ini. Maaf, misalnya ada yang orang bunuh diri misalnya. Kan sudah Allah perintahkan, wala tuhliku anfusakum. Janganlah kalian mencelakai dirimu sendiri. Sudah bentuk perintah amr dari Allah. Jangan kalian celakai diri kalian. Kan bunuh diri mencelakai. Tapi ketika orang berharap ampunan Allah, maka dia diselamatkan dari keputusasaan itu. Maka roja menjaga hatinya agar tidak putus asa, gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin yakin bahwa pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup. Rahmat Allah jauh lebih luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah Bapak dan Ibu sangat-sangat kita harapkan, sangat-sangat kita butuhkan. Nah ini berikutnya, yang terakhir, keutamaan roja. Ar-roja memberi keberanian spiritual yang luar biasa. Harapan kepada Allah, pertolongan kepada Allah semata. Roja membuat seorang kuat menghadapi ujian kehidupan. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar jika Allah menolong. Dan mereka yang roja tersebut pastilah bangkit dan bersabar. Nah ini, kan setiap manusia beda-beda ininya. Beda-beda apa? Ujiannya dari Allah. Tapi orang yang penuh roja dalam dirinya pasti bisa sabar, pasti bisa bangkit dari Allah itu semuanya. Sehingga mereka terus berusaha dan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah? Karena mereka ibadahnya dijaga kepada Allah. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar surat Al-Anbiya, Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Selama 3 hari 3 malam di dalamnya, Nabi Yunus alaihi salam tidak pernah putus asa. Apa yang dibacanya doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha sempurna Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku hamba-hambamu yang zalim. Mengakui dirinya, kesalahan kekurangannya. Setelah diteliti kenapa Nabi Yunus mengakui kekurangan kesalahannya, dia pergi dari kaumnya, meninggalkan kaumnya sebelum diperintah oleh Allah. Maka diberikanlah pelajaran oleh Allah. Akhirnya diselamatkan lagi oleh Allah
dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke suatu daerah, dan Nabi Yunus kembali lagi ke kaumnya. Akhirnya kaumnya semuanya beriman kepada Allah. Maknanya Bapak Ibu, kita terus berharap kepada Allah, karena kita tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara khauf dan roja berikutnya. Jadi khauf dan roja itu harus berjalan beriringan. Karena apa? Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmah rabbah. Apakah orang yang beribadah di waktu malam dengan bersujud dan berdiri ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Nah, surat Az-Zumar ayat 9 inilah ada khauf, takut kepada Allah, ada roja, berharap hanya kepada Allah. Jadi para ulama menggambarkan ketika seseorang berharap kepada Allah, maka sayap pertamanya harus dimilikinya, yaitu takut kepada Allah. Sayap yang keduanya dia harus miliki pula, yaitu roja, berharap hanya kepada Allah. Nah Bapak dan Ibu, maka keduanya seimbang. Ada harapan, ada takut, ada harapan. Maka kalau bagaikan umpama seekor burung, maka sayapnya engkap dua-duanya, terbanglah kanan dan kiri. Kalau kanan saja kan nggak bisa. Nah begitulah manusia yang diberikan bimbingan oleh Allah, mereka memiliki rasa takut dan mereka berharap kepada Allah, sehingga mereka senantiasa laksanakan itu. Nah berikutnya sarana memperkuat roja, rutin Pak berzikir, Bu, rutin berzikir kepada Allah. Itu ada roja, harapan kepada Allah. Dan rutin pula berdoa. Kemudian mengenal sifat-sifat Allah, merenungi ayat Al-Quran, mentadaburi ayat tentang pahala. Tadi yang wadzakirinallaha katsira wadzakir a'adallahu maghfirah. Ayat tentang pahala, ayat tentang surga, ayat tentang rahmat, ayat tentang pertolongan Allah. Bagaimana Allah menolong seseorang? Dengan cara Allah, karena seseorang itu sering sholat, sering sabar dan sholat. Jadi sabar, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang yang sering ditolong oleh Allah itu adalah mereka yang sering sabar dan sholat. Jadi itu torikohnya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi kenapa Ustadz? Orang di luar sana nggak sholat tapi ditolong oleh Allah. Bukan ditolong oleh Allah. Ditolong dengan Allah maksud di sini adalah lebih kepada limpahan kasih sayang dari Allah. Kalau Maha Pengasih, Allah ngasih. Tapi Maha Penyayang Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Gitu Pak. Dalam dakwah perlu optimis, seorang dai tidak berhenti bergerak karena kesulitan dan terus senantiasa bagaimana takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Nah ini ayat terakhir Pak saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah itu saya panahin, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Maknanya kata Allah bahwa kita diberikan di dunia ini kesempatan-kesempatan yang terbaik untuk beribadah, untuk bekerja, dan itulah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tetap bekerja keras, jangan sampai berhenti berjuang, baik berdakwah ataupun menyampaikan kebaikan kebenaran, maka kata Allah, wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Allah dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengkaji sedikit ayat ini. Nah ini perlu perhatikan Bapak Ibu, ini fa inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah bahasa Arab, ini al-usri pakai alif lam disebut dengan ma'rifah. Kalau sudah pakai alif lam ma'rifah, maka sudah jelas ini maknanya kesulitan itu aja, satu. Nah,
Kemudian yusro nggak pakai alif lam. Bisa jadi fa innamal usri yusro, al yusro disebut pakai alif lam. Allah tidak menggunakan mukjizatnya Al-Qur'an itu. Allah tidak menggunakan alif lam di sini. Ya. Disebut dengan nakiroh. Nakiroh itu salah satu maknanya banyak. Berarti Bapak Ibu, al-usri yang pakai alif lam hanya satu nilainya kesulitan tersebut. Yusro yang tadi disebut ini ma'rifah, di sini disebut yusro tanpa alif lam. Nakiroh berarti kemudahan itu banyak banget. Jadi jangan pernah kita putus asa ketika menghadapi kesulitan. Berharaplah kepada Allah, ini yusro yang akan banyak mendapatkan kemudahan ketika kita menghadapi kesulitan tersebut. Setelah itu akan bersama dari itu ada kemudahan-kemudahan. Contoh, kita sulit menghadapi ada masalah kehidupan kita. Tapi bersama itu Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan. Anak kita sehat, istri kita sehat, masih bisa beribadah, masih bisa belanja, masih bisa diberi rezeki dari cara yang lain. Yang lain kita diberikan kesehatan, kekuatan, mungkin yang lain lagi di rumah sakit. Itu yang disebut kemudahan-kemudahan. Maka disebut di sini ma'a itu bersama. Terus menerus kebersamaan itu. Nih, ma'a. Bukan di sini fa inna mal usri yusra ataupun fa inna ba'dal usri yusra, bukan. Ma'a terus. Jadi perhatikan, kita mentadaburi ayat kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan kesulitan, yang lain di kemudahan tuh. Boleh bapaknya kesulit misalnya, anaknya diberikan kemudahan, masih belajar, masih bisa baca Quran, istrinya masih bisa baca Quran, bisa mencari ilmu dan lain sebagainya, masih diberikan kesempatan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah disebut dengan yusro. Diulang lagi oleh Allah, Pak, Bu. Nih, inna sesungguhnya ma'al usri yusro. Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berarti begitu banyak kemudahan dari Allah. Ayat ini di mukjizat ayatul Qur'annya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa kita pahami, kita tadaburi. Contoh, saya baca ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Secara ilmu tajwid, mukjizat Al-Qur'an dilihat dari ilmu tajwid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hukumnya apa, Pak? Bu? Idhar. Dzarratin tanwin bertemu dengan huruf kha. Berarti idhar. Pendek ya. Artinya apa? Sekecil biji zarah pun kebaikan itu langsung dicatat oleh Allah. Ayat berikutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hukumnya apa, Bu? Tajwidnya ikhfa. Tanwin bertemu huruf sin. 15 huruf bertemu huruf sin. Dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berniat dalam kejelekan, maka mereka ada jeda. Bacanya juga ada jeda tuh. Dzarratin syarroya. Ada jeda. Maknanya apa? Contoh. Bapak, Ibu baru mau pas nanti jam 10 ingin bersodakoh kepada fakir miskin. Langsung dicatat tuh oleh Allah. Tadi dzarratin khairan. Tidak ada jeda. Langsung kebaikan itu langsung dicatat oleh Allah menjadi nilai kebaikan. Baru niat saja, itulah niat kebaikan.
Tapi kalau misalnya niatnya kejahatan, maaf, misalnya seorang mencuri, dia ingin mencuri biasanya di tengah malam ataupun jam 2, jam 3. Pengen tidur dulu, kemudian biar istirahat, biar kuat nanti mencurinya. Kemudian dia ketiduran, Pak. Ketiduran. Sampai subuh gak jadi mencurinya. Maka tidak dicatat menjadi amal kejahatan. Maka disebut dzarratil syarriyarah. Ada jeda. Begitu maha mulianya Allah, maha adilnya Allah, maha agung. Kejahatan menjadi nilai dosa kalau sudah dilakukan. Kebaikan menjadi nilai kebaikan baru niat saja sudah menjadi kebaikan, apalagi dilakukan. Gitu Pak ya. Makanya disebutlah di sini dzarratin khairiyarah. Kemudian ayat ini yang disebut dengan faidza farauta fangsab, hanya kepada Allah kita mengembalikan urusan, tetaplah bekerja keras, setelah selesai pekerjaan maka wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita. Mengapa kita harus dekat-dekat dengan Al-Qur'an itu? Karena nilai Al-Qur'an itu dahsyat. Bukan hanya dari makna, tadabbur, tafsirnya, dari tahsin tajwidnya saja itu Bapak Ibu ya Allah. Luar biasa, itu contohnya salah satunya. Yang saya tadi contohkan dari sisi bahasa Arabnya maupun dari sisi tahsin tajwidnya. Dan kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tersebut ketika kita mengkaji, mentadaburinya. Dan para ulama sebagian besarnya memang sudah menulisnya. Dan kita kaji terus setiap hari, setiap waktu. Bahkan diberi kesempatan oleh Allah dengan taat kepada Allah senantiasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga dengan kita semakin berharap kepada Allah, optimis, yakin, berhusnuzon kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap waktu kita, setiap hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah, bimbingan yang terbaik. Berdoalah terus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, bimbingan darimu jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Pada pagi ini kita sudah disuguhkan dengan amalan hati. Ya, jadi bukan fisik lagi tapi amalan hati, yaitu roja dan khauf. Tadi sudah sangat lugas dan luas dibahas. Barangkali masih ada yang penasaran, yang belum begitu jelas. Ada beberapa saat, silahkan Bapak Ibu. Ada? Nggak ada? Tidak ada. Dari Ibu ada, dari Ibu? Iya, dari Bapak. Wah, ini berarti Ustaz udah paham semua ini. Iya. Nah, tadi sangat tertarik dengan makna kalimat dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan ilmu tajwid ya. Iya. Ini jadi nanti Bapak kalau belajar ilmu tajwid itu dengan maknanya juga, gitu kan? Dengan maknanya ternyata dalam bacaannya itu mempunyai arti. Nah, makanya belajar ilmu tajwid juga adalah wajib. Iya, kita anggap wajib saja gitu. Iya, membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid itu adalah wajib. Ya, walaupun memang ada ulama yang mempelajari ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah Ustaz ya. Iya, tetapi baca Quran pakai ilmu tajwidnya adalah wajib. Nah, seperti tadi, ya, itu antara idhar dengan ikhfa. Ya, dari segi maknanya itu kalau idhar ikhfa itu adalah menurut ilmu tajwidnya. Menurut maknanya ternyata ada jeda-jeda. Jadi kalau baca Quran tidak pakai tajwid nanti hilang tuh maknanya. Iya, subhanallah. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mangga ada sana Pak Erman punten. Iya, mangga Ibu. Tuh kalau sudah dibuka kan ada Pak, insyaallah. Mangga Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz cerita mengenai jin. Ya. Ya. Ada jin Islam, ada jin kafir. Ya. Nah itu nanti ada langsung neraka juga untuk jin atau langsung surga. Ya, Bu. Itu mengenai langsung mengenai jin. Ya. Nah kemudian yang berikutnya,
Ya udah itu aja dulu Pak Ya, Ustadz satu-satu. Terima kasih. Baik Ibu. Pak, mangga. Tentang jin tadi jin. Iya. Ya. Mangga Ustaz, jin dulu ini. Memang Baik. kalau dibahas ini jin itu panjang karena dalam Al-Qur'an ada satu surat namanya surat Jin. ada gitu. Iya, mangga Ustaz. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, bagus sekali pertanyaannya Ibu, terima kasih. Jadi ketika kita memahami dunia jin, memang harus ada pembahasan khusus, tapi secara globalnya saya jawab saja. Jadi kata Allah, jin yang yang diciptakan oleh Allah, bahkan disebut di dalam Al-Quran beberapa kali, lebih khusus lagi di dalam surat jinnya. Dan jin yang muslim tentu yang tadi saya ceritakan. Mereka mendengarkan Quran, falamma hadarhu qalu angsitu wa idza qudiyal wa id hadara, dan mereka hadir dalam pengajian dan mendengarkan Quran, dan mereka menyampaikan kepada kaumnya, mengajak bahwa Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita beriman dan kita beriman saja dan diampuni dosa oleh Allah dan dijauhkan dari azab. Memang ada azabnya bagi jin yang tidak beriman. Lawan iman adalah kafir, kufur, tidak mau beriman kepada Allah, kufur nikmat dari kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak di dunia ini, sama dengan manusia. Sebenarnya yang membedakan kita dengan orang lain itu sholat, kata Rasul. Antara muslim, mukmin itu dengan orang kafir itu sholat. Jadi memang kondisinya adalah seperti itu. Sama dengan jin tadi. Ada yang jin yang muslim, ada yang jin kafir. Muslim yang menerima, berserah diri kepada Allah, menerima apa yang diperintahkan Allah oleh Allah, dia amalkan. Adapun kufur, kafir artinya mengingkari, nggak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kufur. Adapun nanti penghuni neraka dan sebagainya yang tadi Ibu tanyakan, ya tentunya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyebutkan memang bahan bakar api neraka itu manusia dan bebatuan. Ya. Siapa yang dibakar? Ya orang-orang yang kufur kepada Allah. Bahkan ya jin ataupun iblis yang tidak mau beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ketika nanti iblis itu datang di surat Ibrahim, Bapak Ibu, dijelaskan, kami menyesal di dunia, maka kami mencari teman di dunia itu, mengajak golongan manusia, jin dan manusia itu untuk jauh beribadah kepada Allah. Padahal manusia dan jin itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah memang. Tapi ada yang tidak seperti manusia juga Pak. Yang zohiriyah kita lihat, ada yang nggak mau beribadah kan? Nah jin juga seperti itu. Apa perintah Allah? Berita dari Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Memang manusia, jin dan manusia itu untuk ibadah. Tugas pertamanya itu dari Allah. Tetapi seperti kita kelihatan sehari-hari, manusia juga tidak mau beribadah, juga begitu juga jin. Jadi tetap posisinya nanti di akhiratnya sama-sama. Ada yang ke surganya Allah, ada yang ke nerakanya Allah. Dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, kan gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnat. Jadi yang merasuk dalam keraguan kita tuh bisikan manusia dan bisikan jin. Minal jinnati wan nas, yang suka mengganggu kita itu. Maka kita berlindunglah kepada Allah agar terjauhkan dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan yang menghancurkan kita, ingin mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Barakallahu fikum Ibu. Mangga Ibu. Sama-sama Ibu. Ustaz. Masih ada Bapak-bapak? Ada? Oh iya, kalau tidak ada kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di
pekan ketiga di bulan Agustus, insya Allah. Iya, bulan Agustus Ustaz, insya Allah bulan depan sudah di Agustus Ustaz. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, para jamaah, sekali lagi kami aturkan jazakallahu khairan katsiran Ustaz di pagi ini sudah membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu amalan hati, roja, dan pada bulan yang lalu adalah hauf dan roja. Jadi doa itu adalah sebagai bentuk roja kita, ya. Jadi semua tumpahkan kepada Allah, harapan hanya kepada Allah, itu bentuk kita as-somad. Ya, Allah tempat kita bergantung hanya dengan doa. Baik, kita tutup pertemuan pagi ini dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini mendapatkan dijadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.